bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 kita bisa hadir di ruangan rapat SMA Negeri 1 Muarajambi dalam rangka kegiatan komunitas belajar SMA Negeri 1 Muarajambi yang dimotori oleh guru-guru penggerak dari SMA Negeri 1 Muarajambi. Kegiatan yang pertama itu adalah diseminasi budaya positif dan calon guru penggerak. Untuk itu, agar kegiatan ini berjalan dengan baik, marilah kita buka kegiatan ini dengan ucapan yang beragama Islam, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agama lain, marilah kita buka kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan pada pagi hari ini pada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tugas guru. Selamat pagi Bapak Ibu wakil kepala sekolah Mas di Pulau. Kemudian saya hormati Bapak Ibu materi yang mungkin yang insya Allah ini bisa dijadikan sebagai pelengkap atau bisa dijadikan sebagai acuan bagi kita untuk membuat proses pembelajaran di sekolah. Dari proses-proses kawan-kawan kita yang mengikuti calon guru penggerak tentu ada pemodelan atau ada hal-hal baru terkait proses pembelajaran yang dipublikasikan sesuai dengan kurikulum yang kita berdasarkan. Selanjutnya kegiatan ini kita serahkan sepenuhnya kepada guru penggerak untuk calon guru penggerak untuk mengisi kegiatan kita pada hari ini. Kami serahkan kepada Ibu Poni, Ibu Riri dan Ibu Weli untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya di sini pemirsa kemudian Ibu Riri, kemudian Ibu Wali untuk mendestinasikan modul 1.4 budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan semua di sekolah kita. Nah, sebelum itu seperti biasa untuk mencairkan suasana yang agak-agak adem ini, kita hangatkan sedikit dengan es kopi ya. Oke, silakan Bu Wili. Itu yang
modul 1 isi 4. Yuk, ya. Nah, di sini kita ketahuannya kan di jadwal acara itu mengatakan sekolah itu sebagai suatu tempat ladang itu persoalan hidup di mana hidup itu bisa berkembang secara maksimal. Maka kita sebagai petani itu harus bisa memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, kemudian pelat atau jamur yang mengganggu hidup di tanaman yang lainnya. Nah, dari uraian tersebut kita memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Jadi kita juga sebagai petani dan anak murid kita itu adalah sebagai bibitnya, kata Ibu. Jadi sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid itu bisa tumbuh sesuai dengan profil ajar Pancasila yang menjadi dasar kita sekarang ya di kurikulum kita. Next berikutnya. Nah, apa sih budaya positif tersebut? Apa itu budaya positif? Kemudian apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah ada nggak sekolah kita budaya positif? Sudah. Oke, kita lihat pengertiannya apa. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mengikuti perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan hukuman atau penghargaan itu nanti baik atau tidak kita lihat berikutnya. Nah, konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas di sini itu adalah yang pertama ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, sekarang coba saya minta Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman Bapak Ibu itu melakukan tangan, coba mungkin yang turun ke sebelah saja. Jadi tugasnya coba yuk. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda tersebut. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda sehingga karena itu penting bagi hidup Anda. Jadi rekan Anda yang sebelahnya nanti akan mencoba membuka tangan Anda dengan usahanya semaksimal mungkin, baik untuk membujuk, menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, terserah. Jadi salah satu megang tangan, kalau di sebelahnya coba maksa kawannya untuk buka tangan, bisa nggak? Nah, dengan berbagai cara tadi, coba bisa nggak kira-kira? Tapi yang mengepalkan tangan itu harus menganggap bahwa yang saya pegang ini sangat berharga loh bagi saya. Sangat berharga. Kira-kira bisa nggak teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di sebelahnya itu membuka tangan tersebut? Coba. Kira-kira bisa nggak? Kalau udah bisa marah, terserah diintik. Ya. Coba. Kasih juga itu katanya. Bisa nggak? Nggak bisa marah-marah. Bisa nggak? Bisa nggak? Oh ya, benar-benar kita nggak mau ya. Nggak mau. Oh ya, nggak mau kita nggak masuk. Berarti makannya Bu Epi. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Apakah Anda atau yang sudah membuka tangan tadi bisa buka kepala tangan tersebut? Tidak mau, mungkin ada juga yang mau, yang mungkin gitu ya. Kemudian mengapa alasannya tidak mau? Tidak bisa. Oh, yang mau buka berarti mau berbagi. Kalau yang membuka ada yang terbuka mau berbagi. Oke, berarti tujuannya baik ya Bu ya. Oke, yang kedua coba, apakah Anda atau yang si B tadi menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasannya terus menutup tadi? Yang menutup tangan, kenapa mau menutup tangan terus? Maksudnya kenapa menutup tangan terus? Tadi yang berbeda. Terus kenapa yang Berdua yang ibu berdua itu ini sama ibu nggak bisa buka? Karena tidak mau buka. Oke, karena barusan tidak mau membiarkannya.
atau tunjukkannya kurang baik, kurang menarik gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi ya oke. Berarti tergantung ya muridnya ya murid sekali. Oke, jadi sebenarnya siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Yang punya tangan kan? Oke, yang punya tangan. Baik. Berarti yang punya tangan itu sendiri yang memiliki kontrol terhadap itu. Yang itu jadi sebenarnya apa ini kalau misalnya kita sama murid kita itu selalu merasa kita yang mengontrol mereka. Sebenarnya kan tergantung mereka. Ya, tergantung mereka, kita kan hanya menjalankan. Kalau mereka tidak mau dikontrol, ya tidak akan begini. Jadi ini sebenarnya adalah paradigma baru, Bu. Jadi dari kita paradigma lama bahwa kita ini seakan-akan guru itu kan mengontrol. Kayak saya nih duduk, gitu. Kayaknya kalau dia nggak duduk itu merasa tidak patuh gitu ya. Padahal itu ilusi. Jadi seakan-akan bisa mengontrol siswa itu adalah ilusi kita saja. Gitu ya, Bu ya. Yang benarnya nanti kita lihat lagi. Baik, kasih betul benarnya next sepanjang beberapa main ya. Oke, jadi perubahan paradigma dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, menurut Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sifat atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-caranya, kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita bisa melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Kenapa saya bertanya kita? Karena ini kita gurunya ya. Kemudian ubahlah paradigma Anda, kemudian skema pemahamannya, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, apa itu perbedaan dari stimulus respon dengan teori kontrol? Kalau perbedaannya itu stimulus respon itu realitanya kebutuhan kita sama. Kalau kontrolnya kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Baik anak ataupun kita itu berbeda-beda dan sesama anak itu sendiri juga berbeda. Kemudian yang responnya semua orang melihat hal sama, tapi sebenarnya setiap orang itu mungkin memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian stimulus responnya, bila orang lain bisa mengontrol kita, maka hanya ada teori kontrolnya, hanya ada kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Kemudian stimulus responnya, saya bisa kontrol orang lain, tapi sebenarnya teori kontrolnya itu adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada satu bukan yang gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon berikutnya yang terakhir adalah model berpikirnya ada yang menang atau kalah, tapi model berpikirnya harus menang. Oke, next berikutnya. Nah, disiplin positif. Ya, Budi, silakan. Apa itu disiplin positif? Jadi di budaya positif tadi kan kita ada paradigma stimulus respon, kemudian ada disiplin positif. Pertanyaannya, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terbayang di benak kita? Disiplin, seringnya ngomong, kamu melanggar disiplin. Kira-kira apa yang disiplin? Apa itu? Oke, kalau kata kita kalau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka itu dikatakan tidak disiplin ya. Berarti tetap pakai kata tidak disiplin ya. Oke, arti kata disiplinnya kepatuhan. Nah, kategori kepatuhan. Disiplin itu berasal dari kata disiplin. Nah, ini boleh dibacanya. Yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab,
terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia ini. Nah, kalau disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menerapkan kesadaran serta memberdaya murid tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman akan disiplin. Berarti tanpa hukuman bisa apa? Yang kita coba. Oke, kesadaran diri ini kita sedang coba. Kalau selama ini kita ngomong disiplin, tidak pakai apa ya udah hukum lagi di lapangan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nanti ada yang nilai-nilai kebajikannya. Next, berikutnya ini dia yang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan asasi manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal dan melintas bahasanya, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Kalau menurut Dr. William Blazer yang didirikan kata dengan dosen. Next, berikutnya. Apa sih contoh-contoh nilai kebajikan? Nah, ini yang pertama, kalau di profil pelajar Pancasila, ini kita sudah kenal ya, ini sudah terbiasa, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. Kalau dari itu, Primerius program atau PIP itu nilai kebajikan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Berhati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian the seven essential virtue itu adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini nilai-nilai kebajikan. Tapi yang masih kita pakai sekarang kan masih profil pelajar Pancasila. Tapi yang toleransi dan sebagainya itu sebenarnya masih tetap kita pakai nilai kebajikan itu menurut para ahli tersebut. Oke, next berikutnya. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sudah ada di lingkungan kita masing-masing. Setiap keluarga pasti punya nilai-nilai kebajikan sendiri. Ya. Mungkin kalau di pramuka nilai kebajikannya ada yang di dasar dharma pramuka. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bisa kita gunakan walaupun ada paradigma baru. Jadi paradigma baru ini bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Oke, baik, diteruskan yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Biasanya orang ketika melakukan sesuatu itu karena apa? Biasanya. Kenapa, Bu? Karena ada tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu itulah yang dinamakan motivasi. Biasanya anak-anak murid kita itu melakukan sesuatu itu motivasinya apa? Sebagian besar, Bapak Ibu. Mendapat nilai, kemudian cari perhatian, kemudian apa lagi kira-kira? Menunjukkan kemampuan. Ada nggak kira-kira motivasi itu takut dihukum? Ada. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika siswa itu sepertinya patuh dengan kita atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita suruh, ada yang motivasinya adalah karena takut dihukum, takut nggak nyaman. Kalau dimarahin guru kan nggak nyaman ya. Nah, itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua itu ingin dapat penghargaan. Mungkin banyak siswa kita. Nah, ini adalah jenis motivasi ekstrinsik dari luar datangnya. Nah, yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik. Jadi itulah yang akan kita kejar supaya siswa itu punya motivasi dari dalam. Apa itu? Jadi motivasi
motivasinya itu yang paling bagus tuh kalau siswa ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian yang jadi persoalan, kadang-kadang nilai siswa itu macam-macam kan Bapak Ibu ya. Apakah semua nilai-nilai yang diyakini siswa itu bagus? Kira-kira? Tidak. Nah, itu karena apa? Karena dia punya dunia sendiri yang menurut dia bagus, keyakinannya mereka sendiri. Nah, itulah gunanya kita sebagai institusi, sebagai guru untuk memasukkan nilai-nilai kebajikan, untuk memasukkan nilai-nilai luhur itu ke dalam siswa kita itu supaya apa? Timbul motivasi intrinsik. Nah, itu ada istilah yang sering kita dengar, itu adalah ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Ada tambahan dulu Bapak Ibu? Oke, hukuman. Nah, yang pertama, hukuman itu tidak terencana, bisa bersifat satu arah, maksudnya guru. Kamu coba keliling lapangan, kan gitu. Kamu nggak buat tugas, gitu ya, pokoknya duduk di depan, kan gitu. Itu adalah bentuk hukuman satu arah. Bisa psikis, bisa psikis. Saya sering banget. Kemudian ada juga konsekuensi. Jadi kayaknya seperti dia terencana. Jadi tapi siswa itu tetap tidak nyaman. Misalnya, kamu tidak mengerjakan ya. Oke, jadi kamu nanti tinggal di kelas ya mengerjakannya ya. Itu ada nyaman nggak kira-kira kalau siswa diancam-ancam begitu? Tidak ya. Besok kalau kamu udah bikin PR, kamu di lapangan aja duduk ya. Nah, kan sering kita kayak gitu ya. Saya sering juga Bapak Ibu maksudnya. Mudah-mudahan. Gimana Bu Eli? Jadi sebenarnya kami ini masih belajar. Jadi kayak ada apa itu di otak ini kan dulunya saya ini suka hukum, suka ini. Sekarang ini beralih ke sini ternyata tidak mudah gitu. Jadi kayak kronis di kepala saya ini sebenarnya. Nah, yang ketiga itu adalah restitusi. Nah, sebelum restitusi mungkin ke penghargaan dulu Bu. Sebelah. Oh iya, kita mau berlatih nih. Kira-kira kita mau bedain mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Coba. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa? Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coba kita lanjutkan dengan 1 sampai 10. Di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, untuk berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita simpan ya Bapak Ibu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Mari kita lihat jawabannya. Benar? Kayaknya ada yang salah ya Bapak Ibu. Ada yang salah ya. Tuh, yang pertanyaan kaki tadi jawabannya konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Itu tertulis atau tidak kan tidak ada. Berarti harus ada konsekuensi itu harus jelas gitu nah arahnya. Arah kalau itu kan masih seperti pada arah lari atau jemur nggak bisa seperti itu. Oke, berikutnya apa? Kalau dapat helm sebenarnya itu ini kan Seharusnya kan saya mau tanya kalau kita pakai helm itu gunanya untuk apa? Oh, jadi hukumnya dorong motor. Nah, sebenarnya
apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Pak. Hukuman. Kenapa? Karena itu kan satu arah. Bukan masih terangkat itu masih berupa hukuman. Jadi bagaimana caranya seharusnya itu yang kita usahakan menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak bahwa sebenarnya pakai helm itu penting kan untuk dia, bukan untuk kita yang selamatkan dia. Nah itu yang sebenarnya kita usahakan Bapak Ibu agak sulit berubah dari hukuman ke konsekuensi itu memang agak sulit, bukan agak sulit malah gitu. Jadi kita usahakan berarti Pak kita tidak bisa lagi mendorong motor. Jadi sebaiknya apa? Nah, itu yang kita bahas usaha. Apa sebaiknya? Jadi masih panjang cerita untuk sampai ke yang mana yang idealnya ya. Jadi menurut Ibu, Bapak Ibu, konsekuensi dan hukuman ini bagus tidak diterapkan? Bagus. Oke, kita lanjutkan dulu kalau gitu. Nah, kemudian ada penghargaan. Oke, kita bahas di sini dulu ya Bu. Penghargaan itu sebenarnya efektif nggak sih kalau menurut teori yang sekarang itu namanya teori kontrol. Jadi kan kita membahas teori baru kan. Oke, menurut Alfikon dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Itu saya waktu dapat materi itu kayak, kok bisa penghargaan itu tidak efektif ternyata. Nah, kenapa kok bisa dikatakan tidak efektif? Nah, ternyata kita kasih penghargaan itu cuma bisa untuk jangka pendek. Pengaruhnya cuma jangka pendek, padahal kita ingin untuk masa depan murid jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Kalau kita kasih penghargaan, dia kan ketika ingin melakukan lagi dapat penghargaan. Kalau nggak dapat penghargaan, kecewa, malas. Nah, berarti kan tidak efektif gitu. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Misalnya gini, saya secara nggak sadar ya sering di kelas, bagus nak, ini tuh karena kita kadang-kadang kan bukan merasa tidak adil ya, kadang-kadang spontan saja karena kebiasaan, kadang-kadang kawannya nggak suka, rusak nggak hubungannya. Iya. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan. Jadi di sini ini berdasarkan penelitian. Jadi ini berdasarkan penelitian itu ternyata kalau kita sering-sering memberi penghargaan, murid itu bisa mengurangi kecepatan dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Sering melakukan kesalahan dibanding orang yang dia mau sendiri gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas dan kreativitas. Nah, jadi kalau dia dari dalam diri pasti dia akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru. Dibandingkan nih kalau dia inovasi karena ingin dapat duit, karena dia ingin dapat nilai A, pasti jelas ternyata setelah diteliti itu hasilnya berbeda. Kemudian penghargaan itu ternyata bisa menghukum. Contohnya apa? Kalau misalnya ada nih anak-anak yang biasa ranking 1, terus besok dia ranking 2, terasa nggak terhukum dia itu? Iya ternyata. Nah jadi kalau menurut teori ini penghargaan itu tidak efektif dilakukan. Jadi hukuman tidak efektif, konsekuensi tidak efektif, dan penghargaan juga tidak efektif. Ya yang efektif kira-kira apa? Jadi apa? Biar mereka penting Salah, ternyata salah gitu. Oke, nah sebelum kita masuk ke mana sih yang harus kita tuju? Nah, ada 5 posisi kontrol. Nah, coba silahkan. Jangan salah baca. Iya. Ulang-ulang nyebutnya satu kali aja. Untung dari Pak Haji. Iya. Ustaznya salah baca.
Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Yang kelima satu arah. Contohnya ini, lihat. Nah, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita suka ngukum pasti hormat bendera 1 jam, gitu kan? Nah, itu ternyata menghukum. Jadi kita harus jelas-jelas nih di otak kita sekarang itu ini menghukum, gitu. Kalau membuat merasa bersalah kita sering banget bilang ini. Berapa kali bapak bilang, ibu bilang, kok kamu selalu mengecewakan ibu? Kamu gak kasihan dengan orang tua kamu? Kan sering gitu kan? Ternyata itu membuat merasa Salah juga. Ya, nanti ada yang benernya Bu. Kontrolnya di mana kita yang bagus. Nah, kalau ini masih kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap ya. Jadi kalau yang sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini saja. Ya sudah tak apa-apa, tapi lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Iya, itu masih bisa ya Bu ya. Kita usahakan bergeser ya tadi ya, dari menghukum merasa bersalah, usahakan jadi teman. Dan lebih baik lagi nanti, ini kan ada yang memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah ya, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya, diwas ya. Ya, jangan diulang lagi. Nah, itu namanya pemantau. Kenapa? Karena memang sudah ada aturannya, harus pakai atribut sekolah kan. Jadi ya, kalau pemantau itu rata-rata kita selalu acuannya aturan, ada tata tertibnya ya barunya. Kemudian next yang terakhir, nah ini yang lebih baik sebagai manajer. Jadi bukan kepala sekolah aja, manajer kita juga bisa. Apakah kamu tahu kesalahan? Jadi apakah kamu tahu kesalahan kamu? Iya. Bukan sekarang ini ini sering kami lakukan, cuman anaknya udah janda. Nah, bagaimana caranya ini bisa? Boleh Kak, nanti ada namanya keyakinan kelas ya Kak. Dia yang bikin, kayak mana kalau dia yang melanggar. Selamanya kita bikin. Dia tidak sadar diri. Oh iya, itu buat. Ya itulah kita baikkan. Saya ya BK ya, sama BK. Nah, akhirnya apa nih? Bukannya pamer aja saya belikan selosen ikat pinggang. Itu berarti ujung-ujungnya apa tadi? Ya penghargaan BK. Bukan, kalau orang bersalah kita kasih penghargaan kan jarang kan? Iya. Nah, nih, berapa kali tuh ikat pinggang Bu, selosen lebih mungkin. Oh, Nah, oke. akhirnya itu. Iya. Saking nyuruh dia sadar, tapi dia tetap tidak sadar. dikasih pakai. Saya kasih, kamu ada pakai ikat pinggang, Bu itunya rusak, cengkoneknya tuh katanya, palanya rusak. Ah itu mungkin harga murah yang harga 8.000. Saya belikan lagi yang harga mahal. Nah, ada tahu dipakai apa tidak lagi. Saya kasih lagi. Tetap aja BK. Ya, dia BK. Memang kalau kita ngikutin teori ya memang seperti itu, kita berusaha berubah. Iya. Ya, harus berkorban. Benar kata murid, harus berkorban. Semangat. Kalau guru tugas kita masih panjang selagi kita masih jadi guru, kita masih bernapas, kita masih terus berusaha. Nah, gitu ya, seperti itu ya muridnya. Nah, jadi itu ya, kalau kita sebaiknya kita berusaha di posisi teman dan lebih baik lagi di posisi manajer itu, Bapak Ibu. Bagaimana? Supaya kalau misalnya di posisi teman ya, kadang kan kalau misalnya bergeser dari hukumnya kita pelan-pelan Bapak Ibu memang tidak bisa langsung. Kenapa? Karena posisi kontrol aja ada 5. Jadi berusaha pelan-pelan dari menghukum, ya geser jadi pembahasan sakit, pelan-pelan. Kamu udah kesian ya sama itu. Ibu udah capek loh. Ini sama saya juga sering bilang. Kalau sama kita jadi teman. Iya, menurut saya lalu kayak mana ya kayak. Oke, nah itu yang kita usahakan jadi teman. Nah, pulang kamu nih. Nah, kan biasa kan kita kayak gitu ya berusaha gitu kan. Nah, pulang kamu nih. Bisa enggak? Coba lah. Kan kayak kita ngobrol sama teman, berusaha. Saya juga kita semua lagi berusaha. Kemudian baru kita jadi manajer. Ya itu supaya motivasi kita bisa tumbuh dari dalam. Dan berikutnya kita lihat kedua begini. Sebelum itu kita lihat ya videonya ya.
ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Yang ini yang membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalian bikin yang ini kayaknya. Kan ibu yang menjadi kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini Romi. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ini happy banget. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ini yang tadi. Kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan. Sana cepat. Kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Yang posisi teman, ya. Naren, Oh masih itu ya. Ngegas itu masih. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Salahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kita lanjut yang berikutnya ya, sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan, ya? Baik, Bu. Terakhir, ini yang paling bagus posisinya. Ayo kita lihat bagaimana hari ini juga. Kita praktekkan besok. Pikir besok pagi ini Septi. Itu tes Septi. Iya. Pikir Pak kamu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Baru Maaf, dijawab. Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, cara begini prinsip saling menghormati tersebut. Iya, Bu. Saya yakinnya Memperbaiki masalah keterlambatan ini. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setelah kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terulang lagi. Tidak ada. Baik Naren, terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, setelah lihat minta tolong sekarang dong, belum kan? Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Sangat menarik sekali permasalahan yang disampaikan atau materi ini bagi kami. Dari jenis-jenis hukuman ini, menurut saya rasanya kita semua sudah melakukannya, mulai dari yang pertama tadi hingga yang bagian akhir sudah dilakukannya. Namun mungkin karena siswa kita dengan latar belakang yang berbeda, maaf, jumlah kita 1000 lebih dengan latar belakang yang berbeda, mungkin dari 5 jenis hukuman tadi ya 5 posisi kontrol tadi itu sudah kita lakukan. Tapi yang terbaik tadi kan yang paling akhir, manajer. Namun mungkin karena situasi kondisi sosial dan lingkungan kita di sini juga berbeda dengan yang lain, mungkin tidak bagaimana ya? Mungkin kalau menurut saya itu dikondisikan atau dicocokkan saja dengan lingkungan kita seperti itu. Karena siswa kita ada yang kita gunakan cara yang seperti ini, ternyata tidak bisa. Nah, berarti kita gunakan cara yang seperti ini. Karena individu di sini berbeda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran di CPT itu bahwa posisi 5 itu memang kita harus lalui semua. Karena tidak mungkin ujuk-ujuk kita langsung ke posisi manajer. Tapi jangan terlalu lama di dalam posisi penghukum, membuat merasa bersalah. Teman itu kita membuat di bawah kita jadi turun. Nah, paling tidak itu posisi pemantau dan manajer itu yang terbaik kalau menurut teori, dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Anak kita bukan terlambat, anak kelas 12 IPS. Ya, Pak. Nah, jadi ketika dia katanya nunggu HP karena dia mau ujian. Kemudian berpapasan dengan saya tadi di dekat situ kan. Nah, setelah saya pandang ternyata alisnya itu seperti alis pengantin, sudah dibentuk cantik sekali. Jadi saya cuma nggak bisa marah jadi saya bilang, waduh, alismu sudah seperti pengantin, sudah pengantin, tinggal gaunnya saja yang kurang, begitu kan. Terus saya tanyalah, nah kok kamu berdandan kayak gini, bangun jam berapa tadi dandan? Dia bilang, kami nggak biasa lah, aku bangun jam 6, dia bilang kayak gitu. Berapa waktu kamu untuk membuat alis itu, begitu kan? Terus dia ketawa-ketawa gitu. Jadi kayak mana nih asonya, begitu kan, dengan dandan yang seperti itu ke sekolah. Saya nggak nyuruh dia ngapus, dia senyum-senyum, akhirnya dengan jilbabnya dihapus sendiri, Bu. Dan nah ketika dihapus, aslinya memang bagus, alisnya itu lebat, alisnya lah kan cantik kan, kalau orang tetap cantik walaupun gimana tetap cantik, walaupun dihapus alisnya tetap cantik seperti itu. Terus akhirnya dihapus bersih dan alisnya itu memang bagus, tapi karena tadi dipakai pensil alis seperti kan jelek kan, seperti kayak badut seperti itu. Nah kan coba beda dengan yang tadi. Nah itu mungkin faktor orang ini tadi mau, tapi bagi individu yang lain mungkin ketika saya seperti itu mungkin prajurit dia lihat tengok saya kan, ibu ini cerewetnya nanya-nanya gitu. Nah ini dua pengalaman dari prajurit. Terima kasih. Ya, jadi kan kita baru belajar posisi kontrol. Jadi nanti ada lagi pendekatan-pendekatan lain yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa sampai ke posisi manajer dan pemantau. Ada caranya. Ulang kan?
Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih aku dulu ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada suatu kasus. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di posisi kontrol apa kira-kira, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi tuh yang membuat merasa bersalah tadi? Oke, ya benar. Untuk yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang pertama apa hukum? Oke. Kemudian, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Langsung tahu Bu Epi ya, pintar calon CGP berikutnya. Tapi adanya udah mantap. Oke, next. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Jangan teman. Oke. Kemudian, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke. Cara supaya bisa jadi manajer ketika menghadapi permasalahan-permasalahan siswa itu seperti apa? Ada langkah-langkahnya dan nanti ada kita berbagi praktek yang sudah kami lakukan. Oke, yang pertama itu jadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menghadapi persoalan dengan murid, ada masalah itu harusnya dialog gitu ya. Dialog itu seperti apa? Oke, lanjut. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi apa sih yang dilakukan ketika menghadapi permasalahan? Itu kita jangan langsung kamu ini gitu. Seharusnya Jangan langsung. Ya jadi kalau langkahnya itu bilangnya gini, Ibu sama Bapak Guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi, itu salah satunya. Atau semua manusia itu pernah loh berbuat salah. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia supaya dia kembali ke dirinya dulu. Kalau orang lagi stres, lagi marah, kita marahin lagi kan langsung melanting gitu ya, tidak akan ketemu. Kalau teori. Ya, tapi sebenarnya teori memang bagus sih. Teori itu bagus. Iya, mungkin karena kita belum terbiasa. Kan kita dulu juga butuh waktu untuk menerima sesuatu. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Oh, Ibu tahu, kalau Ibu mungkin di posisi kamu paling Ibu nggak pintu lagi kawan kamu ya, mungkin Ibu acak-acak gitu. Jadi kayak kita memvalidasi tindakan yang salah. Atau misalnya pasti kamu patut bangga misalnya ketika berantem gitu kan, karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi divalidasi dulu tindakan yang salah gitu. Jadi nak, apa kira-kira nilai keyakinan yang kita punyai gitu? Apakah menurut kamu bagus gitu? Jadi langkah-langkah itu walaupun susah, itu kalau kita ingin menjadi posisi manajer itu tahap-tahapnya dilalui dulu, dari yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi manajer itu adalah sifatnya tidak menyelesaikan persoalan murid, tapi muridlah yang diusahakan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Nah, oke, ini salah satu contoh penerapan yang sudah dilakukan di salah satu tugas CGP. Tapi tengok. Yo. Yang sudah dilakukan. Oh, coconya. Ada dengan si apa? Rafarean. Dengan Rafarean. Suaranya kurang keras, tapi intinya itu adalah langkah-langkah yang harus
dilakukan. Oke, kita lanjutkan dengan Bu Weli, silakan. Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang kita sepakati secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di kelas itu menggunakan kalimat peraturan kelas atau menggunakan kalimat keyakinan kelas. Soal ini. Nah, peraturan kelas. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kata peraturan itu adalah ada nilainya, nilai di dalam yang terkandung di kata peraturan. Nah, yang keyakinan kelas karena ada nilai di dalamnya. Nah, contoh kalimat, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendara? Kemudian, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Nah, penggunaan helm tadi yang ditanya Pak Emri, kenapa kita harus memakai helm? Apa tuh tujuannya kita memakai helm, Bapak Ibu? Oke, untuk keselamatan. Berarti nilai yang terkandung kita harus memakai helm itu adalah nilai agar keselamatan. Terus, mengapa kita dilarang merokok? Apa nilai yang terkandung? Kesehatan, ya, menjaga kesehatan. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Nah, keyakinan yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Nah, sekarang tugas maksudnya menurut Bapak Ibu nih, kalau kembalikan barang ke tempatnya. Nah, apa sih nilai kebajikannya atau keyakinannya? Kita harus mengembalikan barang ke tempatnya. Disiplin. Oke, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kebaikan. Selain itu Nilainya apa? keselamatan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Nah, inilah nilai kebajikannya. Kembalikan barang ke tempatnya, artinya kita harus mempunyai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kita harus saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, artinya keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Itulah nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita.
Nah, ini adalah dokumentasi saya membuat keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 5. Nah, di mana di sini saya meminta kepada siswa itu mengutarakan maunya peraturan di kelasnya itu bagaimana. Kemudian mereka menempelkan di kertas tadi itu di dinding. Kemudian saya juga menyepakati dengan siswa tersebut merubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Kemudian di sana itu kalimat keyakinan kelas berikutnya dilarang terlambat. Sudah positif? Belum. Ganti dengan apa kalau positifnya menurut saya ayo. Dasar tempat oke. Dokumentasi keyakinan kelas Bu Ririn. Jadi ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita melakukan keyakinan kelas. Ya sama seperti Bu Weni tadi. Sama seperti Bu Weni tadi, jadi kita rubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi kan tadi ada restitusi yang dilakukan. Restitusi yang dilakukan itu kan salah satunya menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan kesalahan, kita kembalikan sama dia, menurut kamu ada nggak yang kamu langgar di sini? Keyakinan apa yang kamu langgar di sini? Jadi kita kembalikan sama dia. Nah, jadi feedbacknya balik ke dia. Ya Bu, saya tidak di sini. Saya terlambat. Jadi kalau kamu terlambat, apa yang kamu langgar? Di sini kita kembalikan sama dia. Menurut kamu itu salah atau tidak? Kalau dia bilangnya salah, berarti dia sudah insya Allah yang benar salah. Memang kita sudah cara itu buat Pak Ibu ya. Tapi kita berusaha. Ayo semua bentuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana Bapak Ibu kira-kira akan menerapkan keyakinan kelas atau belum? Dicoba. Apa dendanya? Misalkan dikasih apa? Didenda lah Bu. Enaknya orang tuh tidak kasih denda kalau kita tidak datang. Sekarang dendanya apa? Kalau ibu tidak ada butuh apa-apa, sekarang kamu lah ini. Bu, gini. Ternyata sesaat realisasinya tidak ada gitu. Nah misalnya Bu, kalau kita bisa absen ya, kalau ngirim surat lewat dari jam 8, berarti surat itu apa? Tapi kalau sebelum jam 8 itu dihargai lah surat itu, izin apa-apa ini dihargai. Ternyata realisasinya mereka tetaplah membuat surat di atas gitu-gitu, tidak ada dihargai juga kayak apa kesepakatan kelas itu tadi. Nah itu macam mana tuh? Yang individu di kelas tuh memang tidak sadar sampai saat sekarang, walaupun kita juga kita sudah mencoba dari hati ke hati dah. Nah, tapi sampai sekarang mereka ya tetap belum tidak berubah. Ya, jadi ini misalnya nih, saya kan pernah juga tanya, kita kan dituntut jadi manajer, sudah kita lakukan tapi dengan segala upaya Bapak Ibu. Jangan kita nggak baru sedikit ngasih treatment, tapi langsung saya sudah melakukan segala sesuatu gitu. Kalau asal kita sudah melakukan segala treatment yang kita bisa, maka kita kembalikan ke siswa. Karena menurut teori kontrol, teori pilihan itu yang bisa mengendalikan diri adalah mereka, bukan kita. Jadi kita adalah sebagai pembimbing. Kalau kita sudah semua melakukan itu dengan sebaik-baiknya dan mereka tidak kembali ke jalan yang diinginkan, maka kita kembalikan ke siswanya. Karena yang bisa mengatur dirinya, yang membolehkan dirinya itu kita atur adalah mereka. Gitu. Jadi ilusi kalau kita anggap, oh saya berhasil mengontrol kamu, tidak. Jadi kita tuh kayak bisa mengontrol mereka. Kenapa? Karena mereka membolehkan kita mengontrol diri mereka. Jadi kita kembalikan saja dan berdoa kepada materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah
adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar tubuh dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita ini memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, seperti kita ingin makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, seperti harga diri. Terus keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat adanya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima itu kesenangan, senang bermain, humor dan tertawa. Nah, kasus ini Ibu. Ibu Ria, guru kelas 2 SMA, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Angga. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Angga yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Nah, dari 5 kebutuhan manusia, Angga ini di posisi mana? Dia suka mengambil makan semuanya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, kalau misalnya Angga di posisi bertahan hidup karena Angga lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, artinya Angga mencari perhatian. Kemudian penguasaan, dia merasa hebat karena semuanya jadi takut menuruti keinginannya. Kemudian yang keempat kebebasan, Angga merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Yang kelima, kesenangan. Angga hanya iseng dan dia menikmati ekspresi yang semuanya yang terjadi. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Eri. Baik, jadi yang bisa kita simpulkan bersama-sama itu yang pertama bahwa murid itu punya kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Maka ketika dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, kadang-kadang caranya adalah dengan membuat masalah gitu. Jadi kita sebagai guru harus berdialog gitu. Ada paradigma, kemudian ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada positif kontrol, ada kebutuhan ini. Murid butuh kebutuhan karena ini mengenai kebutuhannya dia melakukan masalah. Dan sebagai guru posisi kita di mana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dari masalah tersebut supaya jangan terlalu lebar, bagaimana cara kita mengembalikan masalah tersebut kepada dia bisa menyelesaikannya, ya kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu, jadi semuanya saling berkaitan dengan adanya keyakinan kelas, dengan adanya keputusan soal tersebut, dengan adanya paradigma tersebut, maka insya Allah sekolah kita bisa tercipta yang namanya budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga nanti ini bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran kita, dalam proses pembentukan kita sebagai anak kulit kita sebagai petani, kita sebagai guru, supaya dididik juga dengan baik. Terima kasih. Saya Sonia Beruska, guru Montonina dan Melo Kamila mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami berbagi di sini, kami berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.